to my channel. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Kali ini Ibu akan kembali menjelaskan tentang materi kita minggu lalu tentang algoritma dan menggambarkannya dalam flowchart. Dari tugas yang sudah Ibu berikan, masih ada beberapa dari kita yang belum tepat dalam memberikan simbol pada algoritma. Nah, maka sekali lagi Ibu akan menerangkan supaya kalian semakin paham dan dapat menggambarkannya untuk flowchart yang lainnya. Nah, coba kalian perhatikan contoh soal, contoh kasus berikut. Gambarkanlah flowchart untuk menghitung luas segitiga di mana diketahui nilai alas sama dengan 10 dan nilai tinggi sama dengan 8. Maka yang pertama kali kalian harus buat adalah algoritmanya. Nah, bagaimana algoritmanya? Tetap kita mulai dengan start. Kemudian kita masukkan input. Input dari kasus berikut, dari soal berikut adalah alas sama dengan 10 dan tinggi sama dengan 8. Nah, ada beberapa kasus nantinya yang tidak memberitahukan input karena sudah menjadi nilai mutlak. Contoh pada kasus soal kalian di lingkaran, pi sama dengan 3,14 itu sudah nilai mutlak dan tidak akan diberitahukan pada soal. Maka tapi dia harus kalian tuliskan tetap pada input. Bukan berarti ketika tidak ada dituliskan pada soal kalian tidak memasukkannya di input. Itu tidak boleh, harus tetap dimasukkan. Nah, oke, setelah kita masukkan input, kita lakukan proses. Proses yang dicari adalah luas segitiga, yaitu alas dikali tinggi, jangan lupa dikasih kurung, per 2. Dan yang terakhir output. Output adalah menampilkan hasil dari perhitungan luas. Dan terakhir akhiri. Nah, jika algoritma kita sudah benar dan tepat seperti ini, maka tinggal kita gambarkan dengan flowchart. Kita mulai dengan start. Lalu inputnya apa? A sama dengan 10 dan T sama dengan 8. Boleh disingkat seperti ini. Kita anggap A sama dengan alas, T sama dengan tinggi. Oke. Kemudian kita lakukan proses. Di dalam ini prosesnya adalah luas sama dengan alas kali tinggi per 2. Lalu dimasukkan nilainya 10 dikali 8 dibagi 2. Maka luas sama dengan 40. Maka output yang akan kita tampilkan adalah luas sama dengan 40. Kemudian kita tutup. Untuk mengakhirinya kita masukkan N. Nah, demikian. Jangan salah, sekali lagi proses digambarkan dengan persegi, input, output gambarkan dengan jajaran genjang. Ini untuk mengakhiri dan memulai. Nah, supaya kalian semakin paham, coba kalian membuat algoritma dan gambarkan flowchart. Ya, menghitung keliling persegi yang diketahui luasnya 8. Jangan salah, ini persegi. Luasnya 8 cm ya. Oke. Baik. Nah, sekarang kita masuk pada topik flowchart. Pengertian flowchart menurut para ahli. Yang pertama, menurut Jogianto tahun 2005. Flowchart adalah suatu diagram yang menampilkan flow di dalam rancangan atau metode sistem secara logika. Yang kedua, menurut Saryadin Sialagan pada tahun 2009 mengatakan bahwa flowchart adalah bagan atau suatu diagram alir yang mempergunakan simbol atau tanda untuk menyelesaikan suatu masalah seperti yang telah kita buat tadi. Kemudian menurut Tasmiaji tahun 2010, ini adalah pemerhati pendidikan Indonesia untuk generasi 4.0, flowchart adalah
suatu cara logis yang digunakan untuk mendeskripsikan bagian sistem informasi secara jelas, tepat, dan logis. Dan yang terakhir, menurut Indrajani pada tahun 2011, flowchart merupakan gambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan prosedur suatu program. Jadi kesimpulannya semua mengatakan bahwa flowchart adalah alir, diagram, urutan supaya dapat menjelaskan suatu algoritma lebih rinci dan detail. Nah, apa fungsi dari flowchart tersebut? Yang pertama, merancang proyek baru, berarti mendesain serangkaian metode yang menyertakan kepastian bersama. Jadi dari algoritma yang tadi telah dibuat, kita merancang proyek baru dalam bentuk flowchart. Yang kedua, mengelola alur kerja. Ini merupakan cara yang paling strategis untuk membentuk hasil yang bermutu berdasarkan strategi. Jadi banyak orang yang lebih gampang membaca flowchart ketimbang membaca teks-teks yang runtut seperti paragraf. Nah, yang ketiga, memodelkan proses bisnis, berarti menyampaikan hasil yang sesuai dan dapat juga diperkirakan. Dan yang terakhir, mengaudit proses untuk menemukan kecacatan yang terjadi dalam setiap metode. Dari flowchart yang kita buat, kita bisa dengan mudah melihat mana yang kurang di bagian proses kah, di bagian input, di bagian output, atau pada keputusan. Mengapa bisa dengan mudah kita melihatnya? Karena dia sudah dikelompokkan sesuai dengan simbolnya masing-masing. Oke. Nah, sekarang kita lihat flowchart yang mempunyai logika. Masih kalian ingat flowchart mengirim surat pada pertemuan kita minggu lalu? Di situ ada saya buat, jika alamat tujuan diingat, tuliskan pada amplop. Nah, jika tidak ingat, maka carilah buku alamat. Masih ingat ya algoritma ini? Nah, bagaimana menggambarkannya dalam bentuk flowchart? Sementara di sini ada pernyataan jika tidak ingat, jika ingat langsung ditulis, jika tidak ingat harus mencari dulu terlebih dahulu buku alamat. Maka ada simbol baru yang harus kita tambahkan, yaitu keputusan. Karena kita harus mengambil sebuah keputusan, menuliskan langsung atau mencari buku alamat. Nah, perhatikan flowchartnya. Saya langsung masuk kepada flowchart jikanya. Nah, setelah kalian menutup amplop surat, jika kalian mengingat alamat, maka langsung dituliskan. Jika tidak, maka kita harus terlebih dahulu mencari alamat pada buku alamat. Jika sudah ditemukan, maka tulislah alamat pada amplop. Oke, mengerti alurnya? Saya ulangi sekali lagi. Ketika setelah selesai menutup amplop, jika kalian sudah, keputusan yang dilakukan adalah mengingat alamat. Jika alamatnya sudah ingat, langsung tulis alamat pada amplop dan lanjutkan pada proses selanjutnya. Tapi jika pada pengambilan keputusan kita mentok tidak mengingat alamat, maka terlebih dahulu kita adalah mencari buku alamat. Jika sudah ditemukan, maka tulis alamat pada amplop, tempel pada perangko, tempelkan perangko, lalu kirim surat. Begitu kira-kira. Semoga kalian sudah paham. Nah, dari contoh ini, untuk tugas yang kedua, coba kalian buat algoritma dan flowchart menanak nasi dengan ketentuan jika lampu magicom-nya hijau, maka nasi sudah matang. Jika masih berwarna merah, maka nasi belum matang. Kalau di rumah kalian berwarna orange atau kuning, kita samakan bahwa yang berlampu hijau itu yang sudah masak. Oke, selamat bekerja anak-anak ibu yang baik, tetap semangat dan salam sehat.